Oke, baik, maaf tadi terpotong. Sekarang kita lanjutkan untuk tadi bagian ini ya. Oke, kita lanjutkan. Apa sih itu cold kitchen? Cold kitchen itu merupakan sebuah model bisnis. Kan biasanya kita ketika ingin mempunyai sebuah restoran, kita itu harus memiliki tempat di tengah kota, misalkan atau di tengah pemukiman yang padat. Terus kita juga harus memiliki lokasi yang strategis. Selain daripada itu, kita juga harus mempunyai lokasi yang cukup luas. Untuk apa? Untuk adanya juga fasilitas-fasilitas umum yang mendukung jalannya restoran tersebut. Misalnya, restoran selain ada yang utamanya harus ada tempat makan dan kitchen, tapi kan harus ada juga tempat parkirnya yang luas. Harus ada juga fasilitas berupa musola, WC, atau ruang terbuka gitu kan. Nah, itu apabila kita membangun model bisnis cloud kitchen, hal-hal tersebut itu sudah tidak relevan lagi atau sudah tidak kita perlukan. Kenapa? Karena cloud kitchen ini hanya menjual makanan secara delivery. Bahkan mereka tidak lagi memikirkan untuk pengiriman karena ada pihak ketiga yang nantinya akan menghandle hal ini gitu. Contohnya apa sih? Contohnya seperti kalian pernah melihat ada Grab Kitchen. Nah, Grab Kitchen ini adalah bisa dikatakan pujasera, tapi atau perkumpulan perkumpulan beberapa bisnis kuliner. Biasanya tempatnya itu di tengah pemukiman atau di tengah kota, tapi mereka itu tidak mumpuni untuk makan di tempat gitu. Terus selanjutnya adalah vacation rentals. Vacation rentals itu tentu saja bila kita ingin melakukan sebuah perjalanan. Sekarang bukan lagi kita langsung datang ke tour and travel agent, tapi bisa kita juga melakukan pemesanan tiket pesawat, melakukan pemesanan hotel, dan tiket lainnya, mengatur destinasi kita melalui sebuah aplikasi. Misalnya ada aplikasi Traveloka, terus Pegi-Pegi, terus Mister Aladin atau Agoda gitu. Biasanya bukan hanya tadi membeli tiket-tiket, tapi bisa juga menyewa. Menyewa apa? Bisa menyewa kendaraan maupun menyewa tempat gitu. Terus ada ride hailing. Ride hailing itu seperti Gojek. Lalu ada streaming konten. Streaming konten seperti YouTube. Nah, untuk emerging teknologi, jadi kan tadi bisnis model yang baru itu tadi hal-hal yang telah disebutkan. Nah, apa sih teknologi yang dibutuhkan untuk kita itu bisa menciptakan bisnis model yang seperti tadi atau yang berbasis digital ekonomi? Yang pertama harus adanya jaringan. Nah, jaringan ini awalnya dulu kalau kalian tahu mungkin tahun 1900-an yang namanya jaringan itu masih CDMA dan GSM. Lalu berubah nih, moving semuanya jadi GSM. Tapi GSM-nya pun dulu awalnya pakai 8G. Setelah 8G ada lagi HSDPA. Terus HSDPA jadi 2G, jadi 3G. Sekarang ini kita udah masuk ke 4G. Nah, ada lagi nih yang terbaru adalah 5G. Nah, teknologi 5G ini atau jaringan internet 5G ini di luar negeri itu memang sudah dipergunakan. Nah, tapi kalau untuk di Indonesia belum semua provider internet itu support untuk 5G. Dan juga dari gadget kita juga belum semuanya support untuk 5G. Nah, terus ada lagi yang dinamakan cloud. Nah, ini yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi, apabila dulu kita mau menyimpan sebuah data, harus berupa data fisik, dan biasanya sebuah kantor atau bisnis itu ada yang dinamakan ruang arsip. Nah, sekarang itu sudah tidak lagi relevan. Jadi, kita menyimpan datanya itu di cloud, sorry. Lalu selanjutnya adalah Internet of Things. Seperti yang kita ketahui, internet itu menjadi sebuah bagian yang tidak bisa terpisahkan dalam kehidupan manusia. Lalu ada Artificial Intelligence. Contohnya apa? Contohnya sekarang, apabila kita ingin membuat suatu tulisan, kalau atau kita ingin mencari apa ya
definisi dari sesuatu, kita perlu mencarinya di Google. Kita harus membaca ratusan literatur, baru kita akan mengerti gitu. Nah, sekarang ada yang dinamakan chatbot atau chat GPT. Jadi mereka itu sebuah mesin yang machine learning. Jadi dia itu akan terus belajar terus-menerus, diciptakan begitu. Jadi kita kalau ingin eh, mendefinisikan sesuatu, kita tinggal mengirim chat kepada apa ya itu sistem itu berarti lalu mereka akan menjawabnya secara akurat gitu. Lalu selanjutnya adalah big data analitik dari data yang besar. Nah, pada zaman dulu untuk kita bisa mengetahui bagaimana data ini dianalisis, kita perlu seorang ahli, ahli analisis tentunya, atau biasanya ahli statistika. Nah, sekarang itu apalagi yang kalau misalkan zaman dulu untuk data yang kita analisis itu terbatas. Nah, tapi sekarang seiring perkembangannya zaman, karena kita juga dibantu dengan eh, hal-hal baru yang saya sebutkan tadi, jadi semakin memungkinkan untuk kita menganalisis data dengan jumlah yang besar. Selanjutnya adalah AR and VR. Ini adalah seperti yang kalian ketahui, virtual virtual apa ya? Oh, saya jadi lupa, maaf. Nanti tinggal dicari. Jadi ini tuh kita berada di tempat yang statis, tapi kita itu seperti rasanya ada di suatu tempat dan kita bergerak secara dinamis gitu. Lalu ada cyber security. Nah, karena ada perkembangan cyber, ada perkembangan teknologi, tentu saja yang namanya keamanan juga, keamanan data atau keamanan transaksi dan lain sebagainya itu juga perlu ditingkatkan lagi gitu. Tingkatkannya dengan cyber security. Contohnya sekarang kalau misalnya kita mau masukin eh, apa ya data atau kita mau masuk ke dalam mobile banking. Kalau zaman dulu kita harus tahu username-nya apa, passwordnya apa. Bahkan ada dulu tuh MPIN BCA. Jadi kita tuh bawa suatu token alat kecil gitu warna biru. Itu nanti kita masukin kodenya, baru transaksinya bisa berjalan. Terus berkembang lagi nih, menjadi kita pakai gadget, pakai handphone, pakai internet dulu, sorry, pakai internet dulu. Kita pakai yang namanya internet banking. Setelah adanya internet banking, ada mobile banking yang kita akses dari gadget kita, dari handphone kita. Lalu sekarang untuk bisa masuk ke situ memang tetap memakai mobile banking, tapi tidak perlu lagi mengingat dari username dan password. Kita tinggal eh, pindai sidik jari kita. Lalu yang terakhir adalah robotics. Tentu saja ya, bukan hanya dari aktivitas ekonomi, aktivitas-aktivitas lainnya pun sekarang sudah banyak eh, peran manusia yang mulai digantikan dengan robot. Kalau misalkan dulu di pabrik-pabrik itu buruh pabrik itu sangat banyak, ribuan, puluhan ribu bahkan gitu. Dikarenakan adanya automasi sekarang, paling pegawai pabrik itu hanya ribuan dan sisanya ya peran pekerjaan buruh-buruh tersebut digantikan oleh sebuah robot gitu. Oke, inilah kenapa kita memerlukan adanya keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh robot gitu. Untuk apa? Untuk kita bisa bertahan dalam pekerjaan kita. Ini adalah dari konsep ekonomi digitalnya. Jadi informasi digital ini merupakan sumber utama dalam perencanaan strategisnya. Sementara ketersediaan jaringan memiliki peranan penting dalam tata kelola aktivitas ekonomi dan sosial. Selain itu, teknologi digital berfungsi untuk menyediakan data dan metode yang dibutuhkan dalam meningkatkan nilai atau value pada produk. Produknya adalah bisa berupa barang dan jasa, juga pola interaksi antar berbagai pihak. Jadi tadi kita balik lagi ke sini.
Yang pertama, kita harus memiliki digital strategy atau digital regulation. Setelah kita mempunyai digital strategy, yang kita butuhkan selanjutnya adalah digital infrastructure. Apa itu? Digital infrastructure tadi kita membutuhkan sebuah gadget, kita membutuhkan jaringan internet, kita membutuhkan SDM yang bisa menggerakkan hal-hal tersebut. Setelah itu, kita membutuhkan informasi yang akan menjadi hal yang utama atau hal yang mendatangkan profit dalam perekonomian. Kita balik lagi ke sini, informasi merupakan sebuah data. Nah, informasi yang kita butuhkan ini bukan hanya informasi mentah, tapi bagaimana kita mengelola sebuah informasi mentah menjadi informasi yang eh, berarti untuk sebuah bisnis gitu. Lalu, ekonomi digital mendorong peningkatan positif dan berkelanjutan bagi aktivitas-aktivitas ekonomi lain yang sudah ada sebelumnya. Jadi, aktivitas ekonomi digital itu tidak terlepas pada aktivitas ekonomi eh, reguler gitu, tapi ini merupakan suatu pengembangan. Ekonomi digital mendorong perubahan pola pikir individu dan organisasi dalam pengambilan keputusan ekonomi sebagai akibat dari perkembangan internet dan teknologi perangkat seluler atau mobile communication. Jadi kalau misalkan zaman dulu membuat suatu keputusan itu tidak mempertimbangkan teknologi, nah kalau misalkan di dalam ekonomi digital, setiap pengambilan keputusan perlu apa ya? Perlu adanya adanya kebijakan dari mempertimbangkan ekonomi digital atau mempertimbangkan pola individu atau organisasi yang sekarang telah berubah gitu. Ekonomi digital mampu menyediakan akses bagi pengadaan dan persediaan barang dan jasa yang mendukung operasional bisnis di sektor industri dan perdagangan. Pilar-pilar dasarnya adalah yang pertama, infrastrukturnya itu apa? Yaitu hardware, lalu softwarenya, dan juga jaringan internetnya. Terus ada juga e-bisnis atau proses yang dilakukan organisasi untuk melakukan aktivitas berbasis jaringan komputer dan juga yang terakhir adalah e-commerce. E-commerce itu transaksi perdagangan secara online. Apa sih bedanya e-bisnis dan e-commerce? Kalau e-commerce itu kita hanya berpaku pada transaksi perdagangan, tapi kalau e-bisnis itu seluruh aktivitas atau seluruh proses bisnis yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Karena pada dasarnya sebuah bisnis itu bukan hanya tentang jual dan beli, tapi bagaimana kita membidik suatu target market, bagaimana kita mengelola eh, after sales apa ya after sales ya pelayanan after salesnya gitu. Nah, proses-proses yang seperti itu merupakan e-business, tapi proses transaksinya merupakan e-commerce. Nah, berdasarkan tipe penggunanya, ekonomi digital dibagi menjadi tiga hal. Nah, nanti akan dibagi lagi menjadi beberapa hal. Yang pertama adalah publik. Publik itu berdasarkan geografis dan juga berdasarkan demografis. Apa sih bedanya geografis dan demografis? Geografis itu eh, berhubungan kepada di mana orang tersebut tinggal gitu. Misalkan orang tersebut tinggal di Eropa, berarti kebutuhannya pun akan berbeda dengan orang yang tinggal di Indonesia. Kenapa? Karena dari segi culture yang ada di lokasi tersebut juga akan berbeda. Dari segi iklim, dari segi suhu, dari segi apalagi ya, ya perkembangan ekonomi itu pun akan berbeda. Lalu yang kedua adalah berdasarkan demografis. Bagaimana sih maksudnya berdasarkan demografis? Yaitu dibagi menjadi misalnya gender pria atau wanita, dibagi ke dalam beberapa kelompok usia, apakah remaja, apakah dewasa muda, apakah dewasa atau lansia gitu, atau bahkan anak kecil. Lalu apalagi dari segi pendidikannya apakah hanya SD atau mungkin sampai S3. Terus dari segi kemampuan ekonominya, apakah menengah ke bawah atau menengah ke atas gitu. Terus apalagi ini dari perusahaan komersial. Ya dibagi menjadi bisnis yang besar dan kecil ataupun menjadi sektor-sektor kritis. Sektor kritis itu adalah sektor pertanian,
transportasi, manufaktur, dan juga pariwisata. Atau ada juga sektor pelayanan publik. Pelayanan publik juga dibagi menjadi dua hal. Yang pertama adalah kesehatan dan pendidikan, yang kedua adalah organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba ini adalah organisasi yang dibentuk dengan tujuan tidak mencari laba, seperti yayasan dan organisasi non-pemerintah. Nah ini ya, ekonomi digital di Indonesia ini kita lihat. Yang pertama ada on-demand service. Apa sih on-demand service itu? On-demand service adalah sistem pelayanan yang berdasarkan dari pesanan konsumen. Jadi, ketika ada pesanan dari konsumen, maka penyedia layanan ini akan langsung meresponnya. Contohnya adalah penyedia layanan on-demand, misalnya Gojek. Gojek itu mulainya memberikan layanan transportasi online yang bisa dipesan melalui aplikasi Gojek itu sendiri. Nah, kini layanannya udah nggak hanya ojek online ya, tapi ada juga jasa cleaning service, jasa pembelian tiket, terus apalagi nih, GoSend gitu kan, terus GoFood. Nah, itu tapi berdasarkan on demand. Jadi ketika kita membutuhkan baru kita berarti kan kita mempunyai demand nih kepada mereka, baru akan mereka layani kita. Terus ada juga yang kedua adalah financial technology atau fintech. Fintech itu dapat diartikan sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di dalam industri keuangan. Gitu. Definisi lainnya adalah variasi model bisnis dan perkembangan teknologi yang memiliki potensi untuk meningkatkan industri layanan keuangan. Sistem fintech memudahkan orang untuk melakukan pembayaran, mempersingkat waktu transaksi, mempermudah mendapatkan dana, mempermudah pengelolaan aset, dan juga sebagainya. Lalu ada yang namanya e-commerce seperti yang kalian ketahui, yaitu Bukalapak, Shopee, Tokopedia, Blibli. Ini akan saya jelaskan kemudian di sesi 9 nanti setelah UTS ya. Lalu apalagi nih? Digital wellness. Digital wellness ini adalah aplikasi atau platform yang dia itu menyediakan layanan kesehatan secara digital. Ada sekarang itu yang terkenal adalah Halodoc, terus ClickMed, terus Alodoc. Pokoknya hal-hal yang seperti itu. Lalu ada Internet of Things, ada Clue, ada Cubicon, ada e-fishery. Nah, ini tuh seperti apa sih? Jadi mereka itu kalau e-fishery sendiri ya, mereka itu menyewakan alat-alat atau kebutuhan dari peternak-peternak ikan gitu. Oh, kok peternak ikan ya, pembudidaya ikan gitu. Baik di laut maupun di tambak ataupun ya di tambak tadi. Ya, kita lanjutin. Ini tadi adalah penjelasan dari yang sebelumnya, bisa dibaca. Nah, ini menurut Don Tapscott, ekonomi digital ini mempunyai 12 atribut. Yang pertama adalah knowledge, digitization, bukan digitalization ya, digitization. Jadi mereka itu akan, ini sih sebenarnya lebih ke kayak informatika. Jadi nanti akan di segala sesuatu itu didigitkan gitu. Terus virtualization, molecularization. Maksudnya molecularization ini adalah bagaimana si bisnis itu cepat untuk beradaptasi kepada perkembangan zaman. Lalu yang kelima ada internet working, jadi networking yang berdasarkan pada internet. Lalu disintermediation, eh, convergence, innovation, prosumption, imediasi, globalization, and discordance. Nah, oke, setelah kita memahami diskusi kita tentang pengertian digital ekonomi, karakteristik ekonomi digital dan juga serta model bisnis digital. Nah, sekarang tugas kalian nih untuk memberikan penjelasan dan juga contoh model digital bisnis yang saat ini tumbuh dan berkembang pesat. Nah, ini adalah tugas dari sesi 6. Nanti seperti biasa, silahkan dikerjakan lalu dikumpulkan melalui e-learning. Di sini ada 10
hal ya. Yang pertama adalah brokerage atau marketplace, advertising, intermediary, licensing, merchant, manufacturer, affiliate, community, subscription, utility on demand. Nah, ini sebetulnya menjadi sebuah materi kali ini, tapi silakan dikerjakan dulu. Silakan mencari sumber sebanyak-banyaknya dari manapun. Dikerjakan dan minggu depan akan kita bahas. Sekian perkuliahan hari ini. Alhamdulillah perkuliahan hari ini berjalan lancar. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.